Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, mawqifus sa'ati fi sabilillah khairun min qiyami lailatul qadri 'inda al-fajril aswad. Sadaqallahu wa sadaqa rasulullah Nabi Karim. Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan usaha Nabi, usaha dakwah, usaha mengajak manusia untuk menghubungkan dirinya kepada Allah. Ini adalah merupakan satu-satunya usaha yang akan mendatangkan ridhonya Allah, satu-satunya usaha yang akan menjadi sebab datangnya hidayah kepada diri kita dan umat semuanya. Tidak ada usaha lain, hanya ini saja usaha para nabi, para rasul, usaha nabi kita yang agung, Rasulullah Muhammad SAW. Apabila seseorang, siapa saja, dia terhubung dengan usaha Nabi, baik dia usaha di tempatannya atau di makominya, atau dia usaha keluar dari Allah, ini akan menjadi sebab tarbiyah, menjadi sebab tarbiyah kepada dirinya dan kepada umat. Dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akan datang kebaikan-kebaikan, akan datang hidayah. Rasul rahmatullah alaihi yang katakan, hidayah akan datang ketika ada orang yang susah payah untuk hidayah. Sayyidina Umar dapat hidayah asbab ada adiknya ditampar sampai keluar darah. Pengorbanan adiknya ini, pengorbanan Rasul sampai keluar darah, itulah yang menjadikan Sayyidina Umar akhirnya iba. Diawali dari ta'lim, berubah ta'lim, kemudian ditampar keluar darah. Ada yang korban adanya Sayyidina Umar dengan korban adanya Sayyidina Umar sampai keluar darah, akhirnya Sayyidina Umar pun masuk Islam. Bapaknya Abu Bakar As-Siddiq juga seperti itu, masuk Islam asbab beliau telah dipukuli oleh orang Quraisy, akhirnya orang tua beliau pun masuk Islam. Hadirin, apabila diri kita hari ini terhubung dengan usaha dakwah, kita belajar sedikit berkorban harta diri di jalan Allah. Apakah kita korban di makomi kita atau karena kita korban keluar dari Allah? Inilah yang akan menjadi sebab perubahan yakin kita kepada Allah, perubahan amaliyah kita, perubahan hari menyapa Allah keluarga kita, dan berubahnya umat di seluruh alam. Menasab katakan, apabila seorang yang beriman dia melakukan amal kebaikan yang berdasarkan sunnah, mengikuti sunnah Nabi, sekecil apapun amal sunnah Nabi, Allah akan kesankan amal sunnah ini ke seluruh dunia ini. Allah akan kesankan, walaupun dia buat amal di rumahnya sendiri atau dia buat amal di kamarnya sendiri, sekecil apapun sunnah yang dia kerjakan, amal sesuai dengan perintah Allah, mengikuti cara Nabi, pasti Allah akan kesankan hidayahnya ke seluruh alam. Hadirin yang perlu kita yakin. Demikian juga kata seseorang yang melakukan amal yang dibenci oleh Allah dan tidak mengikuti sunnah Nabi, ini juga Allah akan kesankan keburukannya ke seluruh alam. Bahkan amal yang baik, amal yang dengan dikerjakan dengan cara sunnah, ini akan menjadi sebab kokohnya kekuatan umat Islam dan menjadi lemahnya kekuatan orang-orang kafir. Sebaliknya, meninggalkan perintah Allah atau meninggalkan sunnah Nabi akan mengendorkan kekuatan umat ini dan memperkokoh kekuatan orang-orang batil.
Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk itu dimuliakan Allah, kita berusaha minta terus kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala menghubungkan diri kita, keluarga kita dan seluruh umat ini dengan kerja yang sangat mulia ini. Bapak dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah masyaallah pagi hari ini masyaallah ada beberapa kawan kita yang akan berangkat ke jalan Allah, masyaallah. Kita doakan supaya pengorbanan yang berangkat ke jalan Allah menjadi asbab perubahan pada umat ini. Bapak juga yang akan pulang ke tempatnya masing-masing, jangan niat pulang, tapi niat menghidupkan amal di kampung kita masing-masing. Karena dua amal ini yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dua amal ini sunnah. Yang berangkat juga sunnah, yang di makomnya juga sunnah. Cuma dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang di makomnya juga niatnya bukan untuk makomnya saja, niatnya persiapan untuk berangkat juga. Niatnya untuk persiapan berangkat juga, sehingga dapat pahala keluar. Oh, saya bukan niat pulang, tapi saya niat pulang ke rumah itu, saya niat ke kampung saya untuk membentuk rombongan dari masjid saya untuk berangkat ke negara-negara jauh. Bersedia insya Allah. Jadi dapat pahala. Niatnya bukan niat pulang. Sebagaimana hari ini kita katakan 3 hari keluarga Allah katanya, 3 hari untuk bekerja, 27 hari untuk bekerja. Ini salah. Dulu itu begitu kalamnya. 3 hari keluarga Allah, 27 hari untuk bekerja. Kalamnya sekarang berubah. 3 hari untuk keluarga Allah, yang 27 harinya mempersiapkan jamaah di makomi untuk berangkat bulan depan keluar 3 hari. Bersedia insya Allah. Jadi walaupun 27 hari kita di makomi, tapi dapat pahala 3 hari. Karena kita niatnya berbentuk rombongan. Seperti itulah kita semua oleh Allah yang ada di tempat ini. Kita niatnya kalau kembali, kita niat saya akan bentuk rombongan dari mahala saya untuk bisa berangkat 40 hari, 4 bulan dalam negeri, bahkan ke negeri jauh. Hadirin ya Allah, para manusia menginginkan hadirin ya Allah. Tahun ini hadirin ya Allah, itu jauh sebanyak-banyaknya, bahkan gak tanggung-tanggung takazahnya, mahala mengambil takazahnya ke negeri jauh. Kalau dulu mahala untuk jamaah 3 hari, 40 hari, 4 bulan, sekarang dianjurkan membentuk jamaah hadirin ya Allah dari mahala. Bersedia insya Allah ya Allah. Hadirin yang mulia Allah Subhanahu wa taala, kita yakinkan bagi kawan-kawan yang akan berangkat di jalan Allah Subhanahu wa taala ini meraih pahala yang begitu banyak. Bayangin Pak, orang yang keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala ngantuknya doang nih Pak, ngantuknya doang lebih baik daripada sedekah 4 miliar. 100.000 dinar. Dulu nanti pernah katakan dalam kitab Al-Haqq disebutkan, apabila seseorang menginfakkan hartanya 1.000 dinar dibandingkan dengan orang yang keluar dari Allah, dilawan dengan ngantuknya aja belum ada apa-apa. 1.000 dinar dulu ketika punya 4 miliar, 4 miliar. Jarang sekarang orang yang sedekah 4 miliar yang bayar. Tapi itu dilawan orang yang keluar dengan ngantuknya doang, belum jaulannya, belum taklimnya, belum dakwahnya. Berdiri sesaat, itu sering dengan hadis Nabi, berdiri sesaat di jalan Allah, berdirinya saja nih Pak. Belum yang lain, baru berdirinya saja. Khairul min qiyami lailatul qadar, lebih baik daripada bangun malam, tahajud, doa, apa saja bangun malam, enggak berhenti bangun malam. Bangun malamnya di malam Lailatul Qadar. Ketahuilah Bapak, malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang terbaik dari seluruh malam. Bulan yang terbaik bulan Ramadan. Di dalam bulan itu ada malam yang terbaik, yaitu malam Lailatul Qadar. Jadi malam Lailatul Qadar adalah malam yang terbaik. Kemudian di depan Hajar Aswad. Hajar Aswad itu tempat yang terbaik. Kenapa? Karena tempat yang paling mulia adalah di Mekah. Kemudian itu ada rumah Allah di situ. Dan di Mekah itu ada tempat yang terbaik, yaitu di depan Hajar Aswad, yaitu Multajam. Berarti seseorang yang berdiri di Allah sesaat lebih baik daripada ibadah di tempat yang terbaik, yaitu di Multajam, ya, lebih baik daripada ibadah di tempat yang terbaik. Kemudian juga lebih baik daripada ibadah di waktu yang terbaik. Bahkan itu bukan sama, tapi khairun, lebih baik Pak. Menurut Allah bukan menurut kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, setiap orang yang keluar dari Allah, mulai dia berangkat, selangkah kaki, dia melangkah kaki yang keluar dari Allah, maka argonya langsung berlipat-lipat pahalanya menjadi 700.000 kali lipat. Makanya syukur Pak, orang yang keluar ini di jalan Allah langsung 700.000 kali lipat begitu. Karena pahalanya banyak, maka dosanya juga akan banyak digugurkan oleh Allah SWT. Karena innal hasanat tamhuha. Sesungguhnya kebaikan yang kita kerjakan akan menghapuskan keburukan-keburukan yang kita kerjakan. Bahkan ada yang Allah terbanyak katakan, orang yang mengerjakan kebaikan yang punya Allah yang hidup dalam satu majlis,
maka bukannya sekadar dia dapat kebaikan, tetapi keburukannya dihapus oleh Allah. Keburukan dihapus, diganti dengan kebaikan. Coba bayangkan. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak juga Masya Allah, hendaklah yang tidak berangkat juga membantu, mendorong begitu orang-orang yang akan keluar dengan Allah Subhanahu wa taala. Bapak yang muliakan Allah, maka kita yang alhamdulillah Allah pilih di kesempatan bisa berangkat ke Allah, hendaklah kita keluar. Kita hanya ingin dapat ridhonya Allah, ingin dapat ridhonya Allah, bukan yang lain-lain. Pokoknya saya berangkat ini perintah Allah. Dulu ada seorang sahabat namanya Abu Ayyub Al-Ansari, sudah sangat tua renta. Beliau sudah sering ikut berjuang bersama Nabi. Udah pokoknya enggak, kalau setiap berjuang itu beliau selalu ikut. Suatu saat ada firman Allah, infiru khifafan wa thiqalan. Berangkatlah kamu dalam keadaan berat, dalam keadaan ringan. Maka waktu itu ada satu pasukan yang akan berangkat ke Turkistan. Beliau tidak pernah menunggu. Kata anak-anaknya, udah kalau bahasa kita ayah, ada yang sudah tua, istirahat aja nah. Nanti kami yang nguruskan anak-anaknya. Kalau ayah kan sudah selalu ikut berjuang bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang sudah istirahat aja, kami akan berangkat. Udah undur, ada rukhsah, ada keringanan, begitu kan? Maka Abu Ayyub Al-Ansari mengatakan, saya teringat firman Allah katanya. Teringat firman Allah supaya berangkat dalam keadaan berat, dalam keadaan ringan katanya. Jadi tidak ada alasan bagi saya dalam keadaan sehat, saya berangkat dalam keadaan sakit juga. Saya berangkat juga katanya gitu. Karena ini perintah Allah. Jadi saya tidak mau melanggar perintah Allah. Sampai seperti itunya Pak, Masya Allah. Orang yang sudah tua renta, hanya mulia Allah karena beliau berangkat karena ingin dapat ridhonya Allah. Jadi bapak-bapak sekarang kalau dalam keadaan berat berangkat, dalam keadaan ringan berangkat, itu yang benar. Dia benar. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, saya yakin bapak-bapak yang berangkat sekarang ini ada yang dalam keadaan berat, ada yang dalam keadaan ringan. Dua-duanya dapat pahala. Yang penting niatnya lurus, hanya ingin dapat ridhonya Allah, menyenangkan Allah. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, juga kita berangkat dengan Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita terus begitu ya Allah. Selama kita keluar ini kita kawal. Kita kawal hati kita kawal amaliyah kita. Makanya doanya jangan lupa Pak. Setiap kita mau berangkat dengan Allah, doanya jangan lupa. Minta kepada Allah bimbingan. Kan kita sebelum berangkat doa. Gimana doanya? Allahumma inna nas'aluka safarana hadzal birra wa taqwa. Ya Allah, kami minta kepada Engkau dalam perjalanan kami ini mengandung birro, kebaikan dan mengandung ketakwaan. Dalam perjalanan kami ya Allah, jadikan perjalanan kami di dalamnya ada kebaikan, ada nilai takwa. Kemudian kita meminta kepada Allah wa minal amali ma tarda, dan kami minta amal-amal didohirkan dari kita amal-amal yang Allah ridhai. Kemudian ya Allah, mudahkanlah perjalanan kami. Allahumma hawwin alaina safarana hadza wa tu'anahu. Wallahu ya Allah, mudahkan perjalanan kami dan yang jauh dekat. Kemudian nanti di dalam doa selanjutnya itu kita katakan Allahumma anta shahibul sabar. Ya Allah, Kau menjadi kawan kami dalam perjalanan, menjadi kawan. Allah menjadi kawan kita, wal khalifatu fil ahli, dan Kau menjadi khalifah, menjadi pemimpin, menjadi pengendali keluarga kami. Jadi kita titipkan, kita berangkat minta kepada Allah bimbingan supaya didohirkan dari diri kita amal-amal yang Allah ridhoi. Kemudian juga kita titipkan keluarga kita kepada Allah, dan kita dalam perjalanan kita ditemani oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang doa yang kita panjatkan ketika kita mau berangkat ya Allah. Hadirin yang Allah, maka sesuai dengan doa kita kawal niat kita, hati kita, tubuh kita, amal yang kita kawal. Dimulai daripada menyempurnakan amalan ijtimaiyah kita jaga betul. Karena amalan ijtimaiyah ini ya Allah, sekecil apapun amal ijtimaiyah yang kita kerjakan, kita duduk dari Allah Subhanahu wa taala, ini jauh dari Allah nilainya daripada amal pemikiran jauh. Makanya kalau di India itu orang-orang yang keluar di sana itu sangat ditekankan karena sangat terlambat ijtimaiyah. Berlomba-lomba kita tuh dalam ijtimaiyah. Dalam amal ijtimaiyah kita dahulukan betul. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga infiradi ini juga jangan ditinggal, disempurnakan. Kalau dulu usul dakwah itu awal-awal menjaga amal infiradi daripada menjaga amal ijtimaiyah daripada infiradi. Sekarang enggak, menjaga amal ijtimaiyah kemudian menyempurnakan amal infiradi. Amal infiradi disempurnakan juga begitu. Mulai saat beliau pernah membayangkan, semoga Allah merahmati beliau, Allah mengangkat derajat beliau, menjaga beliau dari segala arah. Hadirin yang Allah, beliau pernah membayangkan Rasulullah waktu itu kedatangan
melayani majelis taklim, kemudian beliau minta izin sebentar untuk ada satu amal yang belum kerjakan, maka agak terlambat sedikit, diprotes oleh majelis taklim. Ya Rasulullah, kau terlambat menemui kami. Maka Rasul katakan, mohon maaf, saya tadi ada amalan diri dan saya yang belum beres, harus saya selesaikan dulu. Kata Muhammad SAW, walaupun beliau dalam keadaan sibuk katanya melayani umat, tapi amal diri tetap dijaga. Maka kita seperti itu, amalan kita jaga, tilawah Qur'annya, sholat sunnahnya, zikirnya, kita hari ini kita sempurnakan. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, terutama yang paling penting yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala ini adalah zaman sedang ijtima, tahu ini. Maka jemaah-jemaah yang bergerak dari dimuliakan Allah, kita bergerak dengan target yang diarahkan oleh para masyayikh kita. Kita hanya mengingatkan saja Pak, setiap halakoh targetnya nih Pak, setiap halakoh. Bagaimana jika kita bergerak, kita mungkin sama-sama kerja dengan orang-orang halakoh tempatan dengan teman-teman yang lain untuk mewujudkan target yang dipundung oleh Munas, oleh Musyawarah Indonesia. Kita punya target Pak, hari Mulia Allah setiap halakoh memberangkatkan rombongan sampai bulan Agustus Pak, sampai bulan Agustus setiap halakoh berapa Pak? 2 jemaah 4 bulan, 6 jemaah 40 hari. Targetnya itu Pak. Subhanallah. Sekarang rata-rata satu halakoh baru 1 rombongan. Masih jauh targetnya Pak. Masya Allah. Kita yang penting kita berbaik sangka kepada Allah terus aja, jangan kesini. Apa yang diarahkan kita terima, kita suarakan. Maulana katakan sebenarnya takaja itu bukan berdasarkan kesiapan. Hari ini kita saya belum siap, akhirnya nggak jalan-jalan. Takaja itu bukan berdasarkan kesiapan, tapi takaja itu berdasarkan kepentingan. Hadirin ya Allah, kenapa kita penting begitu rombongan yang banyak begitu? Karena ahli batu juga kita udah semangat. Kalau kita yang kendor nanti kita kalah hadirin ya Allah. Maka dengan Allah Subhanahu Wa Taala, jadi ketaatan yang penting, apa yang diarahkan kita suarakan saja. Target kita sampaikan saja. Hudzaifah radhiyallahu anhu ketika beliau disuruh oleh Nabi untuk jadi mata-mata, kalau melihat kesiapan nggak siap. Kenapa? Karena dingin. Tapi beliau taat. Ketika beliau taat siap begitu, maka kemudian didoakan oleh Nabi, ya Allah jaga Hudzaifah dari segala arah. Maka langsung terasa hangat katanya badannya itu. Seperti itulah kita dalam dakwah. Waduh, gimana nih satu halakoh sekian jamaah, satu halakoh seperti ini. Ya sudah, pokoknya apa yang diarahkan kita terima, kita suarakan, kita usaha semampunya kita, terserah Allah. Hidayah di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Hadi muliakan Allah ini targetnya. Kemudian target makomnya juga, Bapak Ibu muliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sekarang ini betul-betul dijaring Pak, nggak perlu niat, misalkan orang kita datangi gitu, dia belum niat, tidak. Kita datangi, kita tawarkan, kita rayu. Yang 3 hari kita rayu supaya bisa berangkat 40 hari. Yang 40 hari kita rayu lagi supaya berangkat 4 bulan. Yang 4 bulan seperti itu. Mungkin bisa ke IPB atau negeri jauh. Bahkan anjuran yang sekarang kemarin di Malaysia, Maulana Sa'ad, beliau menginginkan umat ini terangkat kerjanya. Sekarang suaranya bukan 4 bulan tiap tahun lagi. Suaranya gimana Pak? 6 bulan tiap tahun. Oh. 6 bulan tiap tahun. Ini suarakan aja Pak. Walaupun kita belum bisa, suarakan aja. 6 bulan tiap tahun. Ya 4 bulan. Bahkan 4 bulan tiap tahun kayaknya udah tak kedengaran lagi suaranya. 4 bulan tiap tahun. Sekarang dengan 6 bulan tiap tahun. Kita suarakan saja. Ini juga bentuk ketaatan kita kepada putusan daripada masyarakat. Insya Allah kalau kita suarakan, lama-lama kita diberi kekuatan Allah untuk mengamalkannya. Hadirin mulia Allah, kemudian makomi Pak. Ini juga kita ada target makomi. Sama kita keluar ya Allah, ini penting jamaah-jamaah yang bergerak harus memahami perkara ini Pak. Jadi dia nanti kerjasama dengan orang tempatan untuk menambah makomi. Satu halakoh Pak targetnya dari Munas juga. Setiap halakoh Pak, dia punya takaja untuk apa tuh? Menambah masjid 5 amal, yaitu 4 masjid Pak. 4 masjid semalam sampai Agustus. Masjid yang 5 amal. Berarti kita usaha kepada masjid yang sudah berapa amal supaya naik menjadi 5 amal, 4 masjid targetnya. Kemudian juga hadirin ya Allah, yang beberapa amal tambahannya setiap halakoh nambah 6 masjid Pak. Nambah 6 masjid. Jadi kita buat usaha juga kepada masjid yang belum hidup amal di halakoh tersebut, kita datangi dengan dengan teman-teman kita kerjasama orang halakoh untuk datang ke masjid yang belum hidup amal, sehingga nanti dia bertambah amalnya jadi 6 Pak. 6 masjid yang itu beberapa amal. Kemudian taklim rumah ya, target setiap halakoh bagaimana setiap halakoh menambah taklim rumah sampai Agustus berapa? 50 Pak. Masya Allah, 50 taklim rumah, baik ini 5 amal maupun tanpa 5 amal. Kemudian juga ada target yang selanjutnya, bagaimana hari mulia Allah setiap halakoh menyiapkan satu masjid yang 100% laki-laki baliknya sudah masuk dalam masjid.
satu masjid ya 100% laki-laki balik itu sudah menjadi ahli masjid. Kemudian juga menyiapkan satu masjid yang hidup 24 jam dengan aman. Siangnya ada WFM, malam harinya rolling amal, sehingga hari mulia Allah masjid tadi menjadi percontohan sebagai Masjid Nabawi. Bersedia insya Allah Pak. Nah ini tolong diingat-ingat target ini hari mulia Allah, mungkin saya singkat saja ini nanti untuk bayar.